A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membicarakan persoalan tentang beratnya siksaan bagi orang yang tidak konsekuen di dalam mendakwahkan atau di dalam pembicaraan lisan untuk mengajak atau menyeru kepada orang-orang melakukan kebaikan, akan tetapi kita sendiri tidak melakukannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, qala Allah taala fil Qur'anil Karim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, atamuruna an-nas bil birri. Mengapa kamu, jadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mengapa kamu menyuruh orang untuk berbuat kebaikan? Jadi kita menyuruh orang kebaikan, berbuat kebaikan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan akan hal itu, atamuruna an-nasa bil birri. Kenapa kamu menyeru kepada kebaikan atau menyuruh orang untuk melakukan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sedangkan engkau sendiri melupakan tentang dirimu sendiri. Maksudnya apa? Kita menyuruh orang untuk berbuat kebaikan tapi kita sendiri tidak melakukan atau mengamalkannya. Jadi menyuruh untuk orang berbuat kebaikan tapi kita sendiri melupakan akan hal itu. Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan engkau membawa kitab. Fala ta'qilun, apakah engkau tidak berpikir? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwasanya kita itu menyuruh orang untuk berbuat kebaikan, akan tapi kita ini melupakan diri kita sendiri, ya kan? Dia khawatirkannya, maksudnya daripada sini ilmu mukmin bukan orang yang menyuruh kebaikan, akan tapi kita berhusnuzan, kita ambil akan kebaikan-kebaikan yang telah disampaikan oleh orang lain. Akan tetapi ilmu mukmin, bagi pembicara yang menyeru kepada kebaikan, khawatir dalam ayat ini maksudnya bahwasanya kita mengatakan sesuatu itu hanya karena ingin popularitas, hanya karena ingin keduniawian, misi-misi itu terhadap dunia. Jadi hanya mencari daripada untuk penghidupan atau pendapatan, hanya mencari daripada untuk ketenaran, hanya mencari untuk kehormatan, hanya mencari agar orang memuliakan kita. Hanya itu maksudnya ilmu mukmin yang selalu dirahmati Allah. Jadi tujuannya dalam menyeru kepada kebaikan atau menyuruh kepada kebaikan, tujuannya untuk perkara duniawi. Bukan berarti orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan pada hakikatnya mereka yang berhatinya tulus dan ikhlas walaupun mereka belum melakukan. Lain lagi perkaranya ilmu mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hatilah ilmu mukmin, jangan sampai kita menyeru kepada kebaikan, kita menyampaikan satu kebaikan itu lantaran kita hendak mencari simpati orang lain, hanya untuk mencari ketenaran, hanya untuk mencari kehormatan, hanya untuk mencari kemuliaan, sedangkan diri kita sendiri, apa yang kita sampaikan kita tidak mau untuk melakukannya. Hakada. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, lihat seruan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Allah bertanya. Maksud ini bukan Allah bertanya kepada kita, bukan. Kenapa menjadi persoalan bagi Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha tahu apa yang kita sembunyikan atau yang kita tampakkan. Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Kabura maqtan 'indallah, Allah Subhanahu wa taala sangat membenci antakulu ma la taf'alun, kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu perbuat. Hamba Allah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahaya. Jadi kita mengatakan sesuatu yang tidak kita perbuat.
ya. Apalagi sampai-sampai dia khawatirkan hal itu hanya untuk mencari perkara duniawi. Dia khawatirkan yang kita sampaikan, maknanya ini, yang kita sampaikan bukan yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya. Hakada. Jadi bahaya. Intabih, berhati-hati kita terhadap apa yang hendak kita sampaikan. Ilmu perkara daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, dan aku tidak berkehendak untuk mengerjakan apa yang aku larang kamu daripadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak terhadap kita ini melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya mukmin, berbicara berniatan untuk mencari kehormatan, kemuliaan, ketenaran, perkara duniawi, mencari harta, mencari duit untuk menyampaikan perkara agama, hal itu adalah hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hakikatnya dikhawatirkan apa yang hendak kita sampaikan itu dengan apa yang disampaikan oleh Allah, pada hakikatnya kita akan membelokkan. Jadi bahayanya Allah Subhanahu wa taala melarang. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak akan hal itu. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Kemudian hukuman bagi orang-orang yang menyampaikan suatu perkara agama, perkara ukhrawi, perkara akhirat, dan tapi mereka itu tidak melakukannya hanya semata-mata demi perkara dunia, ini akan hukum Allah Subhanahu wa taala berlaku di hari kiamat nanti. Dalam satu riwayat, wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu maqal, dalam riwayat yang diriwayatkan dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan redha atas mereka berdua, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar fatandaliku aqtabu badnihi fayaduru biha kama yadurul himar firroha. Nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat, ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Jadi hukumannya ini mereka nanti yaumul qiyamah lebih berbahaya daripada hukuman di dunia. Yaumul kiamat ada seseorang yang didatangkan kemudian dilemparkan, fayulqa finnar, kemudian mereka itu dilemparkan ke dalam neraka. Jadi seseorang ini dilemparkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, maka keluarlah usus perutnya dan berputar-putar di dalam neraka sebagaimana berputarnya keledai yang sedang berada dalam penggilingan atau dalam penggilingannya. Ini jadi para pendai, para mubaligh yang hanya mampu berbicara tapi tidak mengamalkannya, ini hukuman Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Mereka itu didatangkan, ya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seseorang, kemudian dilemparkan dia ke dalam neraka, kemudian ususnya terurai dan dia mengelilingi daripada neraka bagaikan khimar yang mengelilingi daripada penggilingannya. Khimar itu keledai. Jadi keliling ini seseorang ini keliling kerjaan sambil ususnya terurai ususnya ya mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dilemparkan dalam neraka, ususnya terurai, kemudian keliling dia di dalam neraka, keliling. Masya Allah, hukumannya berat. Jadi seperti ini hukumannya. Wa yajtami'u ilaihi ahlun nar fayaqulun, kemudian orang-orang yang berada di dalam neraka pada saat itu berkumpul, kemudian mereka ini berkata, ahlun nar ini berkata kepada seseorang da'i tadi, dia berkata, ya fulana malak. Jadi mereka berkata, wahai fulan, kiai fulan, ulama fulan, da'i fulan. Jadi yang tukang berkata fulan, yang hobi menyuruh kebaikan fulan, alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kenapa kamu seperti itu hai fulan? Bukankah kamu dulu menyuruh untuk berbuat baik dan melarang daripada perbuatan mungkar?
Jadi mereka ahlun nar ini dulu pernah satu jamaah, pernah menyimak, pernah berada di majelisnya, pernah mendengar daripada perkataannya, bukankah dulu engkau menyeru kepada kebaikan dan engkau melarang kami untuk berbuat kemungkaran. Ya, dia ini menyuruh kepada berbuat baik dan dia ini melarang kepada perbuatan mungkar. Fayaqul, maka seseorang yang pendai tadi atau membali tadi, ya, dia berkata, bala kuntu amuru bil ma'ruf wala ati. Benar katanya, saya dulu menyuruh kalian untuk berbuat baik, akan tetapi saya sendiri tidak mengerjakannya. Ya, jadi luarnya saya ini menyuruh kalian kepada berbuat baik, tapi hakikatnya saya tidak mengerjakannya. Ini di neraka. Ya, kebohongan di dalam hatinya akan terbongkar kelak di yaumul qiyamah, di neraka kelak. Wa anha 'anil munkar wa atihi. Aku menyuruh kalian untuk mencegah atau melarang kalian daripada perbuatan mungkar, sedangkan aku sendiri malah melakukannya. Aku menyuruh kalian agar kalian tidak membenci, tapi aku sendiri yang membenci. Aku menyuruh orang kalian agar kalian tidak memfitnah orang, aku sendiri yang memfitnah. Aku menyuruh kalian agar kalian tidak berbuat keburukan, aku sendiri yang membuat keburukan. Aku yang melarang kalian untuk berbuat maksiat, jangan berbuat maksiat. Aku sendiri gemar bermaksiat. Jadi hukumannya seorang seperti ini nanti di yaumul akhirah, di yaumul qiyamah, dia didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diceburkan dia ke dalam neraka sambil ususnya terurai gara-gara tercebur. Usus dia ini terurai, kemudian keliling dia di neraka bagaikan keledai yang mengelilingi penggilingannya. Jadi keliling. Jadi orang-orang yang lunar yang dulu pernah menjadi jamaahnya bertanya, kenapa engkau berada dalam neraka, wahai fulan, kiai fulan, ustaz fulan, ulama fulan, kenapa engkau berada dalam neraka? Ya, katanya, benar, aku dulu menyuruh kalian untuk berbuat baik, sedangkan aku sendiri tidak melakukannya. Dan aku dulu menyuruh kalian untuk melarang kalian agar tidak berbuat maksiat, berbuat keburukan, berhenti dari perbuatan maksiat, agar kalian tidak menerima uang suap, agar kalian tidak gemar mencuri, agar kalian tidak gemar maling, agar kalian tidak gemar mabuk-mabukan, agar kalian tidak menghasut, agar kalian tidak menghasad, agar kalian tidak memfitnah, agar kalian tidak membenci, agar kalian tidak dusta, agar kalian tidak semua. Aku melarang hal itu, akan tetapi hakikatnya aku sendiri yang hobi gemar menerima suap, yang hobi gemar menerima daripada kemaksiatan, yang hobi segala daripada hobi hal-hal maksiat, dia lakukan semuanya. Inilah hukuman kelak bagi mereka para mubaligh, para ustaz, para dai wal mukmin yang selalu dirahmati Allah. Berhati-hatilah, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita kelak kembali hakikat kembali yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Al-fakir radha bilallah, orang yang miskin amal, miskin ilmu, madhum, orang yang banyak dosa. Sekali lagi mohon maaf. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.